Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Narendra Utama. Saya dari kelas C, nomor presensi 21. NIM saya 245050100111191. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi. Nah, sebelumnya apa sih itu PMK? Jadi PMK atau penyakit mulut dan kuku adalah penyakit hewan menular yang akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini sangat rentan menulari hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penularan virus ini dapat terjadi melalui kontak langsung maupun tidak langsung, seperti melalui lelehan cairan hidung dan serpihan kulit pada hewan yang terinfeksi virus. Sapi yang terinfeksi atau ternak yang terinfeksi oleh virus ini menunjukkan gejala seperti demam tinggi, kehilangan nafsu makan, menggigil, dan penurunan drastis produksi susu. Gejalanya termasuk menggosokkan bibir, menggertakkan gigi, mengeluarkan air liur berlebih, dan dalam beberapa kasus pincang akibat luka pada kaki yang dapat berakhir dengan lepasnya kuku pada sapi. Lalu yang pertama, dampak sosial ekonomi saat PMK ini terjadi. Yang pertama ada kerugian ekonomi. Penyebaran virus PMK ini menyebabkan kerugian yang sangat signifikan bagi peternak, terutama bagi peternak kecil yang bergantung pada sapi sebagai sumber utama pendapatannya. Seperti di desa-desa, para peternak kecil itu menggantungkan pendapatannya dari peternak sapi ini. Tapi ketika virus ini menyerang, para peternak kecil mengalami kerugian yang sangat besar. Lalu yang kedua, peningkatan kemiskinan. Wabah virus ini atau PMK ini meningkatkan jumlah kemiskinan di komunitas pedesaan yang bergantung pada peternakan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, ketidakstabilan ekonomi. Dampak dari PMK ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan ekonomi di daerah-daerah yang bergantung pada industri peternakan. Jadi ketika ada virus ini menyerang, para peternak itu mengalami banyak kerugian, terutama para peternak kecil ya, soalnya para ternaknya itu terpapar atau terinfeksi oleh virus ini. Jadi daya jual dari ternak tersebut menurun dan para peternak kecil mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, lalu apa yang akan terjadi jika pandemi virus ini tidak akan segera berakhir? Nah, yang akan terjadi yaitu ketidakpercayaan dan panik sosial. Penyebaran wabah ini menyebabkan terjadinya kepanikan di kalangan masyarakat, dan dampak hubungan sosialnya berdampak pada hubungan sosial antara peternak dengan pemerintah, serta antara peternak dengan masyarakat umum. Dan ketidakpercayaannya munculnya potensi ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau institusi kesehatan hewan yang dimungkinkan dianggap gagal dalam menangani wabah ini. Lalu yang selanjutnya, solusi dan penanganan PMK ini. Yang pertama, penguatan kelembagaan. Pemerintah bekerja sama dengan peternak dan lembaga masyarakat serta komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi dalam program pencegahan dan penyalahgunaan PMK ini. Lalu yang kedua, pendekatan komunitas. Mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal dan peternak. Lalu yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Mendorong ekonomi di kalangan peternak untuk mengurangi ketergantungan tunggal pada peternakan sapi. Lalu yang keempat,
komunikasi yang transparan. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan komunikasi yang transparan, jujur, dan efektif kepada peternak dan masyarakat terkait langkah-langkah penanganan PMK. Lalu pendekatan pentahelik dalam penanganan PMK ini. Yang pertama, pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi terkait penanganan PMK. Lalu akademisi melakukan penelitian dan pengembangan metode penanganan PMK. Yang ketiga, pembisnis menyediakan sumber daya dan teknologi untuk mendukung penanganan PMK ini. Lalu yang keempat, komunitas berpartisipasi aktif dalam implementasi program penanganan kasus PMK ini. Lalu unsur-unsur kultural universal dalam kasus PMK ini. Yang pertama, kepercayaan dan ritual ataupun upacara-upacara adat untuk pembersihan dan tabu terkait penyakit ini sesuai dengan kepercayaan yang ada pada adat istiadat desa tersebut atau wilayah tersebut. Lalu yang kedua, sosial, gotong royong dan peran pemimpin dalam mengatasi masalah kasus ini. Lalu kesehatan, kepedulian terhadap kesehatan hewan dan termasuk juga manusia. Lalu yang keempat, pengetahuan tradisional dan pencarian informasi dari berbagai sumber. Lalu yang kelima, ekonomi, kerugian ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk pemulihan. Nah, lalu solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, komunikasi. Bangun komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, peternak, dan tokoh masyarakat. Lalu yang kedua, edukasi, memberikan informasi yang benar dan mudah dipahami tentang kasus PMK ini. Lalu yang ketiga, partisipasi, libatkan peternak dalam mengambil keputusan dan melaksanakan program pengendalian ini. Lalu yang keempat, pendekatan holistik, gabungan ilmu pengetahuan dengan budaya setempat. Lalu yang kelima, vaksinasi, melakukan vaksinasi massal dengan melibatkan tokoh masyarakat. Lalu yang keenam, posko informasi, mendirikan posko-posko informasi di setiap desa atau wilayah. Lalu yang selanjutnya, posisi strata sosial. Dalam kasus PMK ini, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dapat dilihat dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan peran mereka dalam rantai produksi serta distribusi. Yang pertama, peternak kecil atau strata rendah menengah. Peternak kecil seringkali berada dalam strata sosial menengah ke bawah karena mereka memiliki modal yang terbatas, skala usaha yang kecil, dan bergantung kepada kondisi eksternal seperti harga pakan, harga jual sapi, dan kesehatan ternak. Dalam kasus PMK ini, mereka adalah kelompok yang paling rentan karena jika sapi mereka terinfeksi, kerugian finansial yang mereka alami bisa sangat signifikan, dan mereka seringkali tidak memiliki asuransi atau akses mudah ke perawatan medis untuk ternak-ternak mereka. Lalu yang kedua, distributor dan pedagang atau strata menengah. Distributor atau pedagang ternak ini berada pada strata sosial menengah karena mereka bertindak sebagai penghubung antara peternak dan pasar yang lebih besar seperti rumah potong atau supermarket. Nah, meskipun mereka memiliki modal dan jaringan yang lebih baik dibandingkan para peternak kecil, mereka juga terpengaruh jika terjadi wabah PMK ini karena adanya pembatasan pergerakan ternak dan turunnya peminatan daging sapi yang akibat terinfeksi. Lalu yang ketiga, pemilik peternakan besar atau strata menengah atas. Pemilik peternakan besar ini seringkali berada dalam strata sosial yang lebih tinggi karena mereka memiliki akses ke modal yang lebih besar, teknologi peternakan yang modern, dan jaringan distribusi yang lebih baik. Lalu yang keempat, pemerintah dan lembaga regulasi atau strata tinggi. Pemerintah dan lembaga regulasi seperti Kementerian Pertanian atau Dinas Peternakan berada pada strata tertinggi ini. Dalam interaksi ini, mereka memiliki kekuasaan untuk menetapkan regulasi, kebijakan, dan tindakan pencegahan terkait wabah PMK. Lalu social mobility. Nah, jadi wabah PMK ini dapat memicu mobilitas sosial di kalangan pihak-pihak yang terlibat,
baik naik maupun turun. Peternak kecil dan distributor ternak yang rentan secara ekonomi cenderung mengalami penurunan status sosial. Sementara peternak besar dan penyedia layanan kesehatan hewan yang lebih siap menghadapi krisis ini justru bisa meningkatkan posisi sosial ekonominya. Yang pertama, mobilitas sosial horizontal. Peternak kecil mungkin beralih ke sektor lain seperti profesi pertanian. Lalu yang kedua, mobilitas sosial vertikal. Peternak kecil sangat rentan. Jika sapi mereka terinfeksi, mereka bisa bangkrut dan turun ke strata sosial ekonomi yang lebih rendah, bahkan mungkin meninggalkan profesi peternakan ini. Lalu peternakan besar yang mampu melakukan vaksinasi dan manajemen risiko dapat mengambil keuntungan dari kurangnya persaingan, sehingga mereka bisa naik status sosial ekonominya. Lalu status enroll. Setiap pihak dalam industri peternakan memiliki status yang ditentukan oleh kapasitas ekonomi dan peran dalam rantai produksi, dari peternak kecil hingga mengambil kebijakan pemerintah. Yang pertama ada peternak kecil. Statusnya kelas menengah ke bawah. Lalu role-nya yang pertama mengelola pemeliharaan dan mengembangbiakan sapi dalam skala yang kecil. Kedua, bergantung pada sapi sebagai sumber penghidupan utama. Lalu yang ketiga, menjadi pihak yang paling terdampak oleh wabah ini dan beresiko mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar. Yang kedua ada peternak besar. Statusnya kelas menengah atas. Lalu role-nya yang pertama mengelola peternakan dalam skala besar. Lalu yang kedua memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan hewan dan manajemen risiko. Lalu yang ketiga menyediakan lapangan kerja dan seringkali berperan sebagai pemimpin dari industri dalam mitigasi wabah ini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.